Teror itu dari nenekku meninggal sampai kakekku meninggal. Nggak lama kemudian, sekitar 1 tahun. Ibu aku itu kan dulunya kerja pabrik ya. Terus dia sakit. Nah anehnya waktu opnam itu, batu ginjal yang awalnya didiagnosis itu nggak ada mas. Iki apa mbak, kok ono barang sing laku neng wetengmu? Ini gimana pak? Maksudnya kok bisa kayak gini? Kenapa? Terus ini tuh solusinya gimana kan itu? Dan itu kan ibuku udah bener-bener sakitnya tuh udah parah nih menurutku mas. Seluruh tubuh itu udah bengkak sampai wajahnya itu kayak bukan dia itu. Dia udah malam dia nggak bisa tidur, sering tiba-tiba tuh sakit, terutama di perutnya itu kayak ditusuk-tusuk jarum gitu loh. Pokoknya kalau begitu sakit tuh langsung ibuku teriak-teriak. Sesakit itu katanya. Iki keluargamu sengaja dijahati wong. Rumahmu kui ora rumah koyok sejatine. Anak SMA emang aku meh di karepke selanjutnya yo aku wis pasrah. Welcome to Someday, bersama saya Mas Arum dan di samping saya sudah ada Mbak Ayunda. Mbak Ayunda ini dari Semarang ya? Iya, dari Kabupaten Semarang tepatnya. Kali ini Mbak Ayunda akan menceritakan pengalaman teror dalam hidupnya dan keluarganya. Dalam tanda kutip, teror itu seperti santet yang dialami kakeknya sampai hidupnya saat ini. Bagaimana cerita selengkapnya? Tetap di Setiap Jiwa Punya Cerita. Halo Mbak Yunda, gimana kabarnya? Halo Mas, baik. Kabarnya sangat baik sampai hari ini. Katanya Mbak Ayunda itu pernah diganggu atau dapat gangguan dari sosok makhluk yang kita nggak tahu, dan katanya Mbak Ayunda itu menyimpulkan hal itu adalah santet ya Mbak. Jadi gimana ya Mbak ceritanya? Iya, bener. Jadi awal mula gini ya Mas. Aku tuh awal mula kejadian, aku sama keluarga aku tuh awal mula kejadian nggak terlalu percaya adanya yang namanya santet ataupun hantu dan segala macamnya. Tapi aku percaya sejak keluargaku mengalaminya sendiri. Jadi dulu itu kan kakek aku kan Jawa masih klenik banget ya. Jadi dia itu masih intinya Jawanya itu kental. Terus dia punya apa? Mungkin amalan-amalan seperti itu ya. Tapi itu dalam artian positif kalau di keluarga aku. Nah, terus awal mula kenapa bisa tahu kok aku bisa menyimpulkan keluarga aku kena santet dalam artian atau mungkin diteror oleh orang itu dari waktu nenek aku sakit. Jadi sekitar tahun 2017 itu nenek aku udah sakit, tapi ada diagnosa medisnya. Itu diagnosa medisnya itu gula dengan ciri-cirinya yang sama persis dengan penyakit gula pada umumnya ya, seperti tubuhnya kering, kurus seperti itu kan, terus sering panas. Itu kan emang ciri-ciri orang yang punya penyakit gula seperti umumnya. Nah, tapi ada satu hal ciri itu yang benar-benar itu mungkin tidak masuk di logika manusia pada umumnya ya. Kalau setiap malam itu mesti nenek aku tuh ngigo. Jadi kayak Halu gitu. Iya, awal mula kan kita emang mikirnya keluarga itu oh iya karena nenek aku kesakitan karena dia sakit gula, karena punya asam urat juga kan. Nah itu mungkin kesakitan, tapi kok anehnya itu hampir setiap malam kayak ngigo. Katanya badannya semua dia tuh panas dari kaki sampai tubuhnya, pokoknya panas banget gitu rasanya. Beliau tuh sakit hampir 2 tahun dengan kondisi yang sama, kayak setiap malam pokoknya badannya selalu ngeluh kalau panas. Terus tubuhnya tuh makin kurus dan panas kayak orang linglung gitu mas setiap malam. Itu selama 2 tahun tuh dialami, dan sekitar tahun 2017 itu nenek aku udah meninggal.
Tapi di situ keluargaku belum ada hal yang ke situ ya, maksudnya Belum mikir iya mikirnya kalau ada masih itu ya. masih medis gitu. Oh emang nek aku sakit udah lama, jadi mungkin meninggalnya pun gara-gara penyakitnya itu kan Penyakit itu. gula. Nah terus kakak aku shock toh, secara nggak langsung dia shock kan ya, mungkin ditinggal istrinya atau gimana. Itu dia juga mengalami gejala yang sama. Setiap malam itu dia selalu kebangun. Kan ini ya, kalau orang tua itu kan mungkin udah pikun ya, dalam artian udah pikun kan, udah mungkin punya Alzheimer atau apa. Jadi setiap dini hari itu tuh dia mesti jalan-jalan tuh beneran ini sampai keliling desa mas. Mbah aku yang kakung itu fisiknya udah lemah ya, jadi dia mesti di rumah, jadi nggak ada kegiatan apapun, dia di rumah, mungkin paling kegiatannya cuma nyapu-nyapu gitu toh. Nah waktu itu pernah dia jatuh sakit di rumah sakit, itu juga aku sih yang ngurus. Ya kita mikirnya, oh udah sakit sepuh kan. Itu sekitar semingguan di rumah sakit. Nah pulang dari rumah sakit itu perilakunya aneh mas. Jadi kalau siang itu dia tidak beraktivitas sama sekali. Dia cuma di rumah, diem, terus mungkin dia nggak kuat berdiri atau apa, jadi dia rebahan gitu kan, tidur di rumah di kasur. Itu kalau siang. Kebetulan rumah aku sama kakung aku kan pisah, walaupun di samping rumah itu kan tetap pisah ya. Nah kalau siang, oke, siang biasa kita aktivitas sebagai daily kayak biasanya. Nah malam kan kita juga udah ini ya, udah yakin kalau misal mbah tuh nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya emang udah sakit di kasur gitu kan, nggak bakal kemana-mana. Jadi pintu itu emang sengaja nggak aku kunci sama ibu aku, nggak aku kunci karena buat suatu waktu kalau ngecek apa-apa kan Ya, kelamaan ya, kalau biar misal gampang bukanya. kalau membuka itu kan kelamaan. Pernah itu aku sama ibu aku itu jam sekitar pokoknya tengah malam, jam 2 sama jam 1 tuh kebangun. Terus kok ada suara berisik apa kan gitu, tak kirain kan maling ya. Soalnya kan di depan rumahku dulu tuh rame banget sama orang-orang yang jaga pos itu loh mas. Tak kirain pada jaga maling atau apa gitu kan. Ternyata mbahku yang sebelumnya biasanya itu cuma di kasur, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi setiap malam ternyata dia tuh di depan teras aku, terus dia ngelakuin hal aneh gitu loh. Kayak dulu kan di rumah aku itu masih tanah ya, di depan rumah itu ya, belum tak bangun teras, itu masih tanah. Lah dia tuh malah gali tanah di depan teras. Itu mostly hampir setiap malam. Hampir setiap malam? Ya, hampir setiap malam dari aku nemuin waktu itu. Lah terus hari malam-malam berikutnya itu dia melakukan hal yang sama gitu loh, di teras, nggak duduk sendiri ya, terus gali-gali tanah, pokoknya melakukan hal-hal yang aneh gitu loh mas. Terus kita kan dari situ kita maklumin ya, mungkin orang tua, mungkin emang pikun, mungkin emang gimana, pokoknya nggak tahu, kita masih mikirnya itu positif, nggak ada hal-hal yang kayak gitu, kita nggak ada. Nah suatu ketika itu aku sama ibu aku mau ini nganter makanan kan, tiap pagi malam kan selalu ibu aku yang nyuapin, karena emang udah nggak bisa apa-apa, itu tuh bener-bener udah di kasur mas, nggak bisa beraktivitas apapun gitu. Nah waktu itu dia itu ngomong, aku ki kesel bar dijak rono, bar dijak rene, mosok nganu aku dijak nurut jalan-jalan rono kan. Waktu beliau bilang gitu, kita masih mikir kayak, oh emang balik lagi orang tua sering pikun kan, mungkin dia ingat apa pas masa apa, terus ngomongnya suka ngantur kan gitu. Terus lagi kejadian itu keterulang lagi, jadi mbah aku tuh bilang kalau aku mau bertibo sekokono di jalan-jalan yang ngalas kan gitu. Dari cerita-cerita itu kita tetap menganggap kalau emang mbahku tuh udah sepuh, sering ngigo gitu loh mas. Tapi kita percaya pas momen ini. Jadi kan ada tetanggaku yang punya, kalau orang desa kan dia punya ternak yang sawah gitu ya. Nah dia itu intinya nggak pulang gitu mas, jaga ternaknya. Lah
tetanggaku yang punya yang jaga ternak di sawah itu cerita sama ibu aku sama keluarga aku ingin bengi weruh siapa mbah jalan-jalan tekan itu RT sebelah tapi sebutan nama daerah. Kita kan kaget toh, otomatis pas dia cerita kok aku ingin weruh mbah jalan-jalan tekan, terus kita pasti otomatis nyangka tuh rak mungkin mas wong pakku ki wis neng kasur jalan wis nyusruk kayak bener-bener pelan-pelan banget gitu mas, sempoyongan. Kan kita juga nggak percaya nek semisal dia bisa jalan jauh apalagi itu malam hari. Kan itu sangat tidak mungkin ya nek di logika ya. Mbak aku ini weruh mbah tekan jalan-jalan tak tekoni meneng di mbah meh jalan-jalan yang kono. Nah dari situ kita udah ngerasa aneh sih. Apa ya ibu, aku kan bilang sama ibu aku, apa ini ya mbah itu mungkin Alzheimer apa piye, apa emang aktivitasnya pas malam hari apa gimana. Nah situ penting kita belum ada sampai kepikiran nek ternyata keluarga aku tuh diguna-guna sama orang gitu ya. Tapi waktu kalau gali-gali itu tadi kok nggak ada yang keluar atau gimana dari pertama kita negur itu? Pertama kita keluar toh, kita negur mbah ngopo bengi-bengi duduk lemah kan. Iki mau aku golek iyo. Jadi intinya tuh dia selalu jawab dengan jawaban yang di luar nalar gitu mas. Nah maka dari jawaban itu kita nggak masukin kepikiran, emang kita nyangkanya kalau udah sepuh jadi udah wajar kalau ngomongnya kemana-mana kan gitu. Kayak penyakit tua gitu ya maksudnya. Penyakit tua udah bener. Kembali ke kayak zaman kecil atau gimana gitu kan. Nah kita mikirnya bener-bener kayak gitu dulu kan. Mbahku sakit kayak gitu tuh udah setahunan, mau gitu ya setahunan gitu, dan itu tuh selalu repeat setiap malam aneh-aneh. Ya sampai yang paling aneh itu tadi yang tetanggaku lihat kalau mbahku tuh jalan ke sawah. Itu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan. Soalnya kalau siang jalan itu bener-bener yang nggak bisa mas. Apa sih kalau Jawa tuh ngomongnya najuk-najuk gitu. Najuk-najuk tuh bukan ya mau jalan tapi langkahnya kecil-kecil banget itu. Mas, jalannya sempit. Buyutan nggak bisa sing kayak orang kita jalan kita gitu normal gitu ya. Maksudnya udah jalannya timik-timik gitu. Nah, timik-timik. Sampai itu titik kan namanya kalau ngerawat orang sakit kan kadang kita juga kilaf ya. Kan mbahku tuh termasuk orang yang orangnya angel gitu. Jadi masih angel pokoknya kalau di rumah pas sakit tuh angel. Jadi kalau misal mandi pun ya mau dimandiin gitu kan ya biar bersih gitu badannya, dia selalu terocos gitu ngomong gitu. Tapi kan kita maklum udah sepuh udah wajar. Nah tapi dia sering ngigo kayak gitu tadi, aku baru nibo so kono mau gitu. Tapi emang bener di kaki itu emang ada memar-memar kayak bekas bener-bener jatuh, tapi nggak yang lecet gitu ya mas. Tapi ya? Ada bekas dia jatuhnya, maksudnya ada tanah atau apa gitu enggak, itu enggak ada, tapi memar bener-bener kakinya itu memar bener-bener kayak mungkin habis kena kayak benturan gitu jatuh terus memar gitu. Tapi nek lecet itu enggak ada. Singkat cerita mbahku itu terus-terusan sakit kayak gitu ya mas. Jadi tiap malam kebangun terus selalu ngigo yang enggak pernah dia ngigo kayak gini kan. Rumah mbahku itu masih papan ya dulu. Jadi atapnya itu masih genteng kelihatan gitu loh, masih kayu-kayu, masih kayu-kayu. Emang ada yang beberapa papan saya bolong-bolong gitu kan. Dia mesti ngigo gini kalau pagi hari waktu aku ngantar makanan sama ibu aku, dia mesti ngigo. Aku mau bengi weruh iki mata gede abang kuwi ning dhuwur gendeng. Dugaane ibu aku sama keluarga aku kan emang dari dasarnya mbah aku itu orangnya klenik ya, mungkin emang dia bisa melihat hal yang seperti itu gitu loh. Kita belum make sense kalau emang keluarga kita itu dijahatin orang atau dibuat orang kayak gitu. Masih belum sadar gitu ya tetepannya. Masih belum sadar. Itu sering banget dia ngeluh cerita kalau
aku nek tiap bengi diwedeni kae lho mringis nang kono gedhi dhuwur, nang dhuwur gendeng deloki aku. Itu berlangsung selama kurang lebih 1 tahun sampai 2020 akhir. 2020 bulan September mbakku itu wafatnya itu mas beneran itu aneh. Mbahku wafat hari Jumat Legi, tanggalnya aku lupa tanggal berapa, tapi bulannya September tahun 2020. Kan aku kan dulu ini ya buka bimbel waktu aku nyambi kuliah gitu kan ya, aku buka bimbel itu setiap hari. Anak-anak tetangga aku kan pada ke rumah buat les gitu ya sampai malam. Nah itu kejadiannya itu malam Jumat Legi, pokoknya aku inget banget Jumat Legi. Nenekku juga meninggalnya Jumat Legi. Oh sama, berarti meninggalnya Jumat Legi semua? Iya, jadi nenek aku meninggalnya itu emang Jumat Legi. Dia meninggalnya di rumah sakit paru-paru Salatiga, sakit gula itu. Terus ternyata premen sampai katanya ada paru-paru atau apa, komplikasi lah intinya. Itu emang ada sakit medisnya kalau nenek aku. Jadi ini kita keluarga nggak ada pikiran macam-macam kalau apa-apa gitu kan. Yang kakek aku itu malamnya ya, malam Jumat itu aku habis ngelesin nih. Terus kakek aku kan di teras, duduk di teras rumah dia tuh masih ini dibercandain sama anak-anak, kan dia kan suka sama anak-anak tuh. Dijak guyon, mbah ayo mbah nganu nyanyi, mbah ayo dangdutan gitu. Masih hal-hal yang biasa gitu ya, masih wajar. Dan aku juga nggak kepikiran lah. Tapi pas malamnya itu nggak tahu kenapa aku sama ibuku tuh bener-bener lupa ngecek kondisi rumah mbahku. Kan biasanya kalau tiap malam kan sebelum aku tidur, sebelum aku tutup pintu rumahnya, aku pasti ngecek di rumah mbahku itu ya keadaan nih, pintunya tak tutup, walaupun nggak tak kunci kan tak tutup, terus tak selimutin gitu kan, pasti ngecek kalau dia benar-benar udah tidur kan. Tapi malam itu tuh nggak tahu kenapa nggak ada yang ngecek sama sekali. Nah itu aku sama ibuku tuh tidur gitu kayak orang apa sih namanya kalau Jawa, kesirep, belas gak denger sama sekali. Kesirep tuh gimana? Ini ya terlalu apa sih, kalau tidur terlalu nyenyak itu loh. Kayak kebius gitu. Nggak denger apa-apa. Dan ini sih yang apa, yang buat penyesalan sampai saat ini aku apapun ibu aku tuh. Jadi kita tuh sampai digedor orang mas, jam 6 kita belum bangun. Entah kenapa nggak tahu kok tidurnya tuh nyenyak banget, terus suasana itu emang sesunyi itu gitu loh, nggak ada suara. Kan rumahku dekat hutan tuh. Biasanya kan kalau tiap malam tuh ada suara kayak jangkrik, terus pokoknya suara hewan-hewan itulah. Tapi nggak tahu malam itu kok tenang, sunyi. Nah jam 6 kita digedor nih sama tetangga, mbak tangi kan gitu. Tak kirain kan ada apa ya, ternyata mbahku kakung itu dia duduk di teras rumahnya di kursi. Aduh sorry kalau nangis ya. Itu dia meninggal di situ. Berarti duduknya tuh meninggalnya nggak di kasur? Enggak. Jadi tetangga aku yang ini yang lihat. Kalau kan mungkin aneh ya, kan tetanggaku juga udah tahu kalau emang mbahku tuh nggak bisa ininya, nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, jalan terus dibantu karena pakunya tadi kan nggak senormal kita kalau jalan, udah intinya udah buyutan lah. Tapi dia tuh pertama tetanggaku katanya pas mau sholat di masjid itu taunya biasa ketiduran. Tapi kok setelah dia balik dari masjid dilihat tuh aneh, kok nggak ada pergerakan, maksudnya kok aneh gitu loh, maksudnya tidurnya kok posisinya sama, kok ralik menyat, mungkin kan mikirnya tetanggaku gitu. Lah terus jam 6 itu tetanggaku akhirnya penasaran toh, terus dicek ternyata mbahku meninggal di kursi itu malam itu juga. Dan aku serumah, aku, ibuku, bapakku tuh belas nggak tahu kalau mbahku itu keluar
dan duduk di situ. Kita digedor sama tetangga itu, aku inget banget. Mbak meninggal, Mbah Rano, kayak bilangnya Mbah Rano kan. Terus aku kan panik sama ibuku, lagi Mbah kemana lagi, maksudnya pergi kemana lagi. Ternyata yang dimaksud orang ono itu bukan dia nggak ada di rumah, tapi Mbah udah meninggal. Jadi yang nemuin Mbah meninggal itu nggak keluarga sendiri. Itu sih yang sampai ini tuh kalau inget ngerasa salah gitu loh Mas. Ngerasa salah kok. Kenapa kok mesti nggak? Kok malam itu tuh nggak ngecek? Padahal biasanya kan aku sama ibu aku tuh make sure kalau Mbak udah tidur, pintunya udah tutup. Tapi nggak tahu kenapa malam itu tuh bener-bener nggak ada yang ngecek. Mbahku nggak ada gitu ya. Nah terus singkat cerita, ya itu tadi aku nemuin, tetanggaku nemuin kalau mbahku tuh udah nggak ada di depan rumah sambil duduk. Dia kepalanya miring sandar di kursi. Kita sama sekali belum punya firasat kalau keluarga aku dibikin orang ya. Balik lagi kita masih emang mungkin udah waktunya karena udah sepuh, udah sakit-sakitan kan, udah sakit lama juga. Nah terus nggak lama kemudian, sekitar 1 tahun sampai 2 tahun, 1 tahunan dari mbahku meninggal, berarti kan sekitar 2021-an ya. Ibu aku itu kan dulunya kerja pabrik ya, terus dia sakit kan, mungkin kita mikirnya kecapean karena kerja pabrik, karena kerja terus ya mungkin tenaganya diforsir kan, kerja pabrik diforsir, oke akhirnya resign. Nah itu sakitnya gini Mas, awal diagnosa sakit itu batu ginjal. Nah batu ginjal, batu ginjal, terus diobatin pada secara umumnya ya kayak batu ginjal. Tapi anehnya ini kakinya itu bengkak, iya bener, kaki bengkak. Kan ibu aku kan emang orangnya gendut tapi dulu ya, tapi kok perutnya itu bener-bener gede, nggak kayak orang gendut pada umumnya. Gede gimana? Berarti kayak buncit gitu ya, nggak buncit tapi itu biasanya keras. nggak buncit kayak kalau itu. orang gemuk terus perutnya gede kan kayak berlemak gitu kan ya. Ya itu tuh bener-bener keras Mas, kayak bengkak tapi keras gitu loh. Kayak busung, kayak hampir kayak busung. Kita musim buat opnam aja Bu, siapa tahu penyakitnya sampai dalam kan. Nah anehnya waktu opnam itu, batu ginjal yang awalnya didiagnosis itu nggak ada Mas. Itu batu ginjalnya udah hilang. Jadi diagnosanya cuma asam urat sama darah tinggi. Oke, kita terima kalau misal asam urat sama darah tinggi emang efeknya mungkin kakinya bengkak ya. Tapi itu kok aneh, maksudnya ibuku tuh sering ngeluh sakit di perut sebelah kanan, nggak kiri, bagian bawah. Kita kan mikir ya, loh jadi kata dokternya aja udah hilang, gagal batu ginjalnya kok masih sakit. Iya soalnya kan kalau ginjal kan di bagian punggung sini ya kaitannya. Iya bener. Terus kita kan coba ya cek lagi ke lain rumah sakit, siapa tahu rumah sakitnya ada salah diagnos kan kayak itu. Tapi bener, kita sampai ada ini USG, ginjalnya itu bersih, nggak ada batu ginjal sama sekali. Nah waktu opnam pun emang dokternya tuh belum nemuin diagnos penyakitnya ibu gitu loh. Jadi cuma diagnosanya ya itu tadi darah tinggi, terus asam urat kayak gitu-gitu, nggak ada yang spesifik. Aku kan takutnya kalau penyakit dalam ya, karena kan perutnya bener-bener kayak orang busung gitu loh Mas, gede. Itu sampai titik dimana ibu aku tuh bener-bener kayak ini loh, orang yang konsumsi obat sampai seluruh tubuh itu bengkak. Kayak terlalu banyak kayak mengkonsumsi obat, terus nanti tubuh itu responnya bengkak semua gitu loh Mas. Dari muka, kaki, tangan, semua. Jadi kayak emang ibuku sejatinya orangnya gendut tapi nggak kayak gendut pada umumnya. Kan aneh loh, maksudnya rumah sakit aja nggak tahu ini penyakit apa, kok tiba-tiba kok ciri-cirinya kayak gini. Itu dibarengi sama batuk. Jadi ibuku tuh ya kalau batuk Masya Allah sampai dia itu nangis.
karena saking sakitnya katanya sampai kadang tuh keluar darah. Dan aku emang lihat sendiri kalau emang batuk tuh keluar darah. Soalnya mikirnya aneh ya, oh mungkin ini masih apa TBC atau apa, kan aku mikirnya masih medis, nggak kepikiran sampai segitunya. Itu tuh berlangsung selama 1 tahunan. Jadi 1 tahun setelah kakek aku meninggal, ibu aku jatuh sakitnya kayak gitu. Ada satu momen sing bener-bener ibuku tuh gini sama mertuan ibuku ya, yang almarhumah mertuan ibuku itu diajak sama ini mertuanya sama nenek aku, ayo jajal tak pijet ke mbok menawa kowe keseliring, baune keseliring itu kayak apa sih, encok gitu loh, kesleo kayak kesleo gitu. Kayak kesleo. Kita niatnya pijet biasa mas, bener-bener pijet urut, soalnya ini ada nomor antrian tuh. Lah ternyata nggak taunya yang bapaknya yang pijet itu masih tetangga desa, dekat rumah. Masih dekat rumah. Pas pijet itu kan katanya mbahku itu perut ibuku langsung didemek kan yang sakit mana mbak, langsung badannya didemek. Pas tangannya bapak itu demek perut ibuku yang selalu sering sakit, itu gini, nah ini apa, kok ada kayak barang yang jalan kan, itu Barang yang jalan. Masa ada suatu yang jalan kayak mungkin benjolan tapi jalan gitu loh mas. Ini apa lah, pas dipijet perut ibuku tuh ibuku pingsan mas, dia teriak sampai pingsan. Tapi sebenarnya, tapi tukang pijet itu kayak orang pintar atau enggak? Supranatural atau sebelumnya kita nggak tahu nek misal bapak itu ternyata punya kemampuan supranatural, karena kita emang taunya dia tukang pijet, tukang urut. Taunya cuma itu sebenarnya. Jadi kita pure niatnya pijet biasa. Kita nggak ada niat ke supranatural atau apapun, karena kita masih dari awal tuh masih mikir kalau emang penyakit keluarga aku tuh pure medis. Terus? Kita ke tukang pijet itu kita urut, terus perutnya dipegang nih, perut ibuku dipegang. Loh ini apa? Iki apa mbak, kok ono barang sing mlaku ning wetengmu? Pas diurut itu di perutnya, ibuku teriak banter katanya, kan itu juga ada yang ngantri toh, sampai dipegangin yang lain, pasien yang lain. Kowe loro apa mbak, kok sampai koyok ngene tuh? Terus ibuku teriak terus sampai dia pingsan. Kan dia ke tukang pijet itu sama mbahku pakai motor, karena dia pingsan dia diantar, tapi dia nggak diantar pulang sama bapaknya, diantar pakai mobil bapaknya tapi ke rumahnya mbahku, mbah yang mertuan ibuku. Jadi terus aku dikabarin kan, ndak ibu ning omahe mbah gara-gara semaput pas dipijet. Hah kok bisa, kan aku kan batinnya kan gitu, hah kok bisa. Terus aku ke sana terus ceritanya. Dari situ kita mulai tahu kalau emang keluarga kita tuh dibikin sama orang. Ternyata yang ditanam di tubuh ibuku pas dipijet itu apa sih, kayak hantu perempuan, kunti kuntilanak yang ditanam di tubuh ibuku emang kuntilanak, maksudnya hantu cewek. Anjir. Tapi yang nanam siapa kan? Iya, bukan tukang pijet itu tuh. Oh, bukan. Jadi tukang pijet itu kan ternyata setelah kita tahu emang dia bisa supernatural tuh ya, Mas. Kayak apa sih, dukun gitu kan ya. Dia ngonangi nek tubuh ibuku itu ditanam sama kuntilanak sama orang yang jahat. Percaya nggak percaya ya, karena emang jin setan itu kan emang ada ya. Keluargaku ternyata dari nenekku dulu yang meninggal tapi sakitnya mungkin bisa dikatakan nggak wajar, terus kakekku yang tadi ciri-cirine itu nggak wajar, meninggalnya itu ternyata dari dulu emang disengaja dibuat orang. Bapak itu bilang, bapaknya yang pijet, iya, iki keluargamu sengaja dijahati wong, rumahmu kui ora rumah koyok sejatine, jadi nggak rumah pada umumnya. Sing ning rumahmu kui warna-warna rupane, jadi
banyak sekali macam rupa jin sama setan di rumahku. Oke, aja dibalik nang omah sik yo. Soalnya rumahnya nggak tak resiki. Kowe nek misal iso ndelok sing ning omahe anakmu, kowe iki ora siji loro, tapi wakeh setan sing ning grendol ning omah sampe ning wit-wite. Bilang kayak gitu. Dari situ terus keluargaku, ibuku kan langsung ya pasti kalau nama orang ya langsung down ya mas ya. Kok bisa, maksudnya orang kok bisa melakukan itu. Dan terus ditanya toh, ibuku nanya, sing nglakokke sapa pak? Ketok yo keluargaku nggak punya musuh, bener-bener nggak ada musuh, maksudnya nggak pernah ribut sama orang, nggak pernah cekcok adu mulut gitu, nggak pernah ada masalah apa itu juga nggak pernah. Mungkin kalau masalah ya biasa lah sama tetangga sing pada umumnya gitu loh mas. Nah terus habis itu iki sing kelakoke sing wonge duwe bayi bajang. Bayi bajang tuh Bayi sing apa anak keguguran di apa di mati gitu mas. Bayi bajang tuh bayi yang lahir tapi meninggal. Nah itu. Nah terus kan sopo sing keluargane dhewe duwe bayi bajang ki sopo? Ternyata mas pelakune itu masih saudara. Itu benar-benar bisa dibilang saudara-saudara dari mbah. Itu katanya yang tukang pijat tadi ya? Enggak, dari kan tukang pijat itu tuh nggak nyebutin si A si B, enggak, karena dia juga mungkin nggak berani ya nuduh. Tapi dia ngasih clue ke kita gitu kalau iki lakune nganu mbak sing duwe bayi bajang, karena mesti lemai kubur anake kuwi ditaburke ning rumah sampean. Gitu. Terus sopo kita duga karena kita udah dikasih tahu ya, jadi pikiran kita kan malah kemana-mana. Oh jangan-jangan si A, jangan-jangan si B, nggak pasti gitu loh mas. Nah tapi bapak pijet itu, tukang pijet itu bilang iki barang iki wis tak kon bali saka ngene wong sing aweh. Sing aweh itu gimana? Intinya barang yang dikirim apa sih jinnya itu itu udah dikembaliin, kita udah nggak mau nerima gitu. Bapaknya udah iki tak kembali ya nggone wong sing aweh ben kok urusannya wonge kuwi dhewe. Bukan kita bales ya, kalau bales kan kita ganti-gantian tuh ngirim kayak gitu, ngirim gitu, tapi enggak sama sekali. Aku sama keluarga aku tuh dari awal kejadian sampai sekarang nggak pernah ada nama niatan balas dendam gitu. Iya bener. Terus bapaknya bilang iki ngono wis tak balik ke ning sing duwe dalam tanda kutip barang itu, kowe ngerti dhewe sopo. Bapaknya bilang gitu. Nggak lama dari kejadian itu ibuku tuh mimpi, jadi dia lihat anak kecil banyak, terus lihat satu perempuan, yaitu suaminya itu pelakunya. Jadi perempuan itu duduk terus dirubungin anak kecil banyak, terus apa ini kayak apa diroyok gitu ya, kayak dikerubungin, ibaratnya kayak makanan tuh dikerubungin semut gitu mas. Berarti perempuan itu dikerebutin anak kecil. Banyak gitu. Ibu kan duduk sini, terus lihat dalam mimpinya itu ya, terus dia lihat perempuan itu duduk sampai dikerubungin anak kecil. Tapi dikerubungin bukan dikerubungin yang apa sih, yang baik-baik, yang seneng-seneng, tapi kayak dikeroyok itu loh mas. Sebenarnya anak kecil itu marah sama. Iya, kayak sama perempuan itu. Tapi tahu nggak itu perempuan itu siapa? Itu ibu? Iya, tahu. Itu jelas banget perempuan itu siapa, dia istrinya siapa, tahu. Dan itu udah ini sih, perempuannya udah sepuh juga. Itu nggak tak sebutin dia itu siapa, intinya itu masih dekat lah sama keluarga aku, karena itu privasi ya buat aku sama keluarga aku, dan jadi nggak mungkin aku sebutin di sini gitu ya. Intinya itu masih keluarga aku. Nah yang perempuan itu istrinya pelakunya. Nah, terus kan tadi pas aku cerita tadi yang tukang pijat bilang, ini bisa tak balik ke,
kowe bakal ngerti sapa wonge. Oh, berarti udah ngasih tahu kalau udah dikembaliin nanti ibumu bakal tahu terus siapa. Dan dari mimpi situ kan terus ibuku make sense. Oh iya, emang itu saya punya bayi bajang. Emang wanita itu saya muncul, Mas. Jadi kan tambah mau percaya nggak percaya, emang itu gitu loh. Habis kejadian itu, seminggu kemudian si perempuan itu, emang itu kan udah sepuh ya. Tapi ibumu dari pijat itu udah sembuh atau gimana? Oh, ibu Setelah belum. Jadi belum kondisinya membaik tapi belum sepenuhnya sembuh. Masih sering batuk malam hari. Terus perutnya masih busung gitu kan ya. Masih gede, pokoknya tubuhnya itu masih bengkak. Dari atas sampai bawah itu masih bengkak, tapi udah nggak separah sebelumnya. Nah, dari situ, dari kejadian itu, dari tukang pijat itu ngomong, seminggu kemudian perempuan itu ya, aku nyebutnya perempuan itu, emang dia udah sakit sih, udah sakit sepuh ya, udah nggak bisa jalan, dia meninggal. Setelah seminggu itu? Tepat dari seminggu ibuku mimpi kalau dia dikerumunin anak kecil, dia diroyok anak kecil, dia meninggal. Terus keluarga aku kan juga mau nggak percaya, tapi kok nyata gitu loh, Mas. Tapi meninggalnya itu juga, maksudnya meninggalnya itu kita tahu kalau dia sudah sepuh ya. Misal kita tahu dia sudah sepuh. Nah, meninggalnya itu harinya hari sama kayak kakek nenekmu waktu meninggal apa enggak? Kalau meninggalnya enggak. Itu kalau seingat aku enggak hari Jumat. Enggak. Jadi seminggu itu dia katanya sakit, katanya keluarganya ya, sakitnya ini apa, batuk sampai keluar darah, terus nggak bisa jalan, kan dia nggak bisa jalan. Intinya badan itu apa sih, bengkak semua itu loh. Berarti kayak yang sama Yes, persis kayak yang dialami sama ibuku. Jadi kan kita tambah percaya, Mas, kalau iya emang iya itu, walaupun tidak bisa dibuktikan secara fisik ya, karena kita nggak ada buktinya kan. Kalau hal kayak gitu mau dibuktiin secara fisik kayak gimana, malah nanti kita jatuhnya kayak nuduh orang, malah nanti ya kayak fitnah. Ya udah, jadi kita keep it secret sama buat keluarga aku sendiri, nggak kita umbar ke orang lain, cukup beberapa orang dekat aja yang tahu. Terus pengobatan buat ibumu itu gimana? Maksudnya kelanjutannya untuk pengobatannya gimana? Nah, pengobatan, karena kita udah kejadian yang sebegitu mengerikan ya, kalau bagiku tuh kita tetap jalan medis, Mas. Kita tetap jalan medis, ibu aku tetap kontrol ke dokter sebulan sekali. Kalau memang benar-benar itu badannya udah gak mungkin kan dalam, Mas, kita tetap pakai medis. Tapi kita juga minta ke bantuan orang yang punya kelebihan supranatural kayak gitu ya. Kita sampai pernah paling jauh itu minta tolong ke ini, deket kaki merbabu. Kan namanya juga ikhtiar ya, Mas ya. Kita mikirnya kalau nanti yang nolongin banyak itu bakalan cepet selesai. Ibu aku cepet sembuh. Terus ada yang bilang, oh di sini, sampai paling jauh itu aku sama keluargaku di kaki merbabu. Itu bener-bener rumahnya apa sih, kaki merbabu banget itu tuh, yang arah mau ke Kopeng. Tapi masih naik lagi. Ke Kopeng masih naik lagi. Apa sih namanya, aku lupa. Cuntel, sawit. Apa ya, ngablak. Ngablak. Nah itu. Ada ngablak. Pokoknya rumahnya bapak itu di dekat pasar. Pokoknya di daerah pasar, ngablak, bener ngablak. Itu paling jauh di situ. Nah, bapak itu juga sama. Bilangnya sama. Ibu aku sama keluarga aku tuh belum ngefek, Mas. Malah aku sama keluarga aku tuh ngalamin teror yang menurut aku itu nggak masuk akal. Apa itu teror? Jadi kita flashback dulu sing Bapak Iblis itu ya. Kan Bapak Iblis itu kan bantu keluargaku. Jadi kayak ini ngasih garam. Kan dari Bapak itu nolong pertama kali, kita kan
terus apa ya istilahnya kita sering gitu ke bapak misal ini gimana pak, maksudnya kok bisa kayak gini, kenapa, terus ini tuh solusinya gimana kan itu. Pernah di satu malam bapak wes mbak ini tak kasih garam, itu waktu posisi itu bapak aku nggak di rumah, jadi bapak aku pas merantau di luar Jawa, karena kan memang bapak aku kerjanya kan merantau ya. Mbak iki tak kei garam engko mbok sebarke jam 12 bengi tapi keliling omah dengan arai ke kanan, jadi kayak searah jarum jam. Arah jarum jam. Dimulai seko pojokan pojok teras depan. Sambil bacakan ayat kursi, pokoknya sambil naburi, sambil kita baca tanpa putus gitu kan. Nah itu yang di rumah ya, aku, kakekku itu bapak mertua ibuku, sama aku, 3. Adikku itu waktu pas itu kan suasana rumah tuh bener-bener genting banget mas, kayak aneh, maksudnya kok tiba-tiba semenyeramkan ini kondisi rumahku. Hawanya udah beda bener, karena mungkin masuk ke pancing kayak gitu, jadi pikirannya kayak rumah ini rumah ini udah aneh, hawanya udah aneh. Jadi adikku waktu itu tak suruh tidur di rumah budeku dulu. Nah aku, ibuku sama kakungku yang mertuanya ibuku tadi. Yang laki-laki kan cuma itu kakungku tok ya, soalnya bapakku gak di rumah. Nah yang naburin itu kakungku tadi. Kita udah percaya ya mas ya, udah percaya. Terus jam 12 nih, 12 teng, kakungku tuh jalan, tapi jalannya dia itu nggak searah jarum jam mas. Terus dia jalannya malah aman nih, berlawanan. Padahal kan bapak tadi kan mintanya searah jarum jam. Nah tapi kan kita di situ nggak ngeh, alah by the way, karena emang aku sama keluarga itu tabu kalau urusan kayak gitu, nggak tahu sama sekali urusan kayak gitu, nggak tahu sama sekali. Kan kakakku udah naburin udah keliling sampai seluruh tepi rumah, terus sampai dalam rumah juga, itu sampai bener-bener lantai itu basah karena basah garam mas. Sebanyak itu di sudut ruangan, sama kamar yang aku punya 3 kamar nih di rumah. Yang satu tuh kamarku, yang satu kamarnya ibuku, yang satu dulu itu masih kayak kamar gudang. Jadi barang-barang itu tumpuk. Nah, kata nih itu yang bantu keluargaku paling banyak tuh di situ, di gudangnya itu. Yang bantu keluargamu tapi yang melindungi. Iya, yang tukang pijet itu tadi loh. Jadi harusnya paling banyak yang ditabur fokus ke kamar yang nggak dihuni gudang itu. Di situ paling banyak. Terus pokoknya semua sudut rumah harus dikasih garam, dalam sama luar. Tapi yang dibacain ayat kursi itu yang luar. Jadi keliling rumah tuh sambil baca ayat kursi kan. Nah habis itu sekitar jam 1:30 karena itu kan kita nggak bisa tidur, soalnya hawa rumah itu udah ini mas, aneh, udah nggak kayak hawa-hawa rumah biasa gitu loh. Tau gak sih kalau misalnya kita punya peka terhadap hal kayak gitu, terus kita jadi kepancing gitu loh, kayak banyak yang kayak penuh dan kayak diperhatiin ya bener, dari segi manapun gitu ya. Terus yang bikin aku sama ibuku percaya 100% kalau emang keluarga aku tuh diguna-guna sama orang, kan itu sekitar jam 1 kan gak bisa tidur nih, aku sama kakungku sama ibuku gak bisa tidur. Terus kakungku tuh ini jagong sama tetanggaku depan rumah, dia ke situ ke rumahnya kan, di teras rumahnya jagong biasa kayak bapak-bapak ronda gitu loh. Aku sama ibuku di teras, kita niatnya nggak tidur, kita tirakat malam itu gimana caranya supaya masalah itu kelar gitu loh. Kan kita nggak mau terlalu jauh minta bantuan supranatural sing kembaliin atau kita balik lagi guna-guna, itu kan kita benar-benar nggak mau kayak gitu. Nah terus pas itu aku sama ibuku tok ini di rumah,
Terus buku, aku bilang ini, bu kayak sing depan pintu itu belum ditaburin garam, soalnya masih bersih kan, tak ada garam. Oh ya wis ndak taburi wae. Saya kan diuntali. Di terasku kan ada motor ya. Motorku tuh ada di teras di depan pintu persis. Nah, terus pintunya itu dilempari garam sama ibuku. Dan yang bikin aku kaget, nggak sampai 5 menit habis aku naburin garam, itu tuh ada ular muncul. Ular tuh Ular nyata. mesti ular atau Ular tuh muncul dari pinggir jendela, terus naik ke motor. Gede. Seplot twist itu. Gede. Nggak kecil sih. Maksudnya ini dari mana? Nggak ada angin, nggak ada hujan, kok ada tiba ada ular. Terus ini kalau orang Jawa bilang itu disangeni. Sangeni itu didoain kayak, nek semisal kamu memolo, kowe tak patenin ndang nyingkiro, tapi nek semisal kowe berkah ya terus yang omahku kan. Terus akhirnya dibunuh kan, orang itu dibunuh. Dari situ aku semalaman nggak tidur sama ibu. Maksudnya seaneh itu loh mas, kejadian dari yang sebelumnya tidak ada apa-apa, tapi kenapa banyak kejadian aneh setelah itu ya. Iya, dari setelah itu banyak sekali kejadian aneh. Ini paling anehnya itu dari ibuku berobat bapaknya tadi tau, yang tukang pijat itu. Rumahku tuh serasa penuh orang mas. Jadi kalau tidur kita kan kadang kan malam kalau kebangun ya, terus denger kayak orang cerita, pokoknya kayak ada orang ngomong sendiri gitu loh di dekat jendela. Kan kebetulan samping kanan kiriku tuh masih lahan kosong ya, jadi ada pohon-pohon pisang, ada itu. Nah kan aku tuh sering banget mas di dekat itu kayak ada orang ngomong. Terus nanti waktu maghrib tiba-tiba kayak ada orang assalamualaikum, dan itu pasti suaranya cowok. Tapi dilihat gak ada orang sama sekali. Wong pas kejadian itu, pas waktu ada kejadian ketok pintu nih, itu benar-benar pas maghrib mas, pas ketok pintu maghrib, tetangga aku yang depan rumah persis itu masih di teras toh. Misalkan buka, tanya, mas, iki sapa mo yo, ono wong rak ning omahku? Ra ono wong mbak. Padahal itu jelas-jelas dia ketok pintu. Selama setelah tahu ya kalau aku diguna-guna. Nah, terus yang orang ngobrol itu toh, tiap malam sekitar jam 2, jam 3 kan aku kebangun nih. Aku tuh sering bangun jam segitu ya, Mas. Orang ngobrol tuh gangguan orang kayak ngobrol gitu atau gimana? Ya awalnya aku ngira itu emang bener-bener orang, Mas. Kan di desaku tuh ada giliran jaga ronda toh, bapak-bapak. Nah, tak kira kan awal-awal aku denger kan, oh mungkin orang ronda. Kan aku malah rasanya aman gitu ya, ada yang jaga gitu rumah. Nah, tapi setelah ternyata bukan orang, Mas. Tapi ya itu tadi barang kiriman itu tadi. Nggak ada fisiknya gitu berarti? Nggak ada fisiknya. Ada suaranya tuh? Iya, dan itu kayak orang ngobrol, tapi kita nggak tahu ngobrolnya tuh apa. Jadi kayak saut-sautan nih, cowok-cowok kayak ngomong terus, tapi nggak jelas itu ngomong apa, ngobrol apa. Itu sering banget aku alamin sama ini. Kayak ada yang nuang gelas sendiri, tapi kan aku mikirnya kayak, oh mungkin tikus. Kompor itu kan masih kompor biasa ya, kalau dinyalain kan masih bunyi cetek-cetek gitu loh. Itu hampir setiap malam bunyi kayak ada orang masak, cetek-cetek. Kompor gas. Terus minum itu mesti ada kayak air putih gitu, klek. Tapi waktu itu kan aku udah tahu, oh emang di rumahku tuh ada kayak gitu. Jadi aku kalau misal dengan suara kayak gitu tuh mesti oh ya wis lah emang gitu kayak itu. Tapi sebenarnya udah takut sih mas. Sebentar, tadi kan harus yang buat nabur tuh tadi, yang nabur garam di lingkungan rumah. Di keliling rumah. Itu kan harusnya searah jarum jam ya. Nah, tapi kok itu bisa nggak searah jarum jam itu gimana? Kenapa nggak searah jarum jam? Karena itu emang disengaja mas.
disengaja sama orang yang gak suka sama keluargaku. Jadi yang istilahnya yang guna-guna keluargaku tuh gak cuma satu orang. Berarti kayak sebenarnya si mbah mertua itu udah keliling searah jarum jam, tapi Enggak, jadi kan kan gini ya, pas jam 12 teng itu kan harusnya kan kita nabunnya searah jarum jam, nganan. Tapi pas keliling itu kita mbahku itu naburinnya ngiri berarah jarum jam. Dari situ kita nggak nyadar kalau misal mungkin itu sepele ya dari arah itu. Pas kita tanya ke bapak itu yang bantu kita yang supernatural itu, jawabannya gini, kelingan rak sak durunge kowe nabur sampean ki cerita ambek sopo. Jadi sebelum ke rumahku, ternyata mbahku itu ketemu sama tetanggaku yang diajak ngobrol. Mbahku habis nabur itu loh. Dia itu nanya ke mbahku, ini nih ngopo kok lelekan, ngopo kok ning jebo kabeh, kan biasanya tutupan ngopo ning jebo kabeh. Lah terus bapak itu kan percaya ya, pokoknya nek di desa aku percaya kok dia itu dukun, pokoknya orang pinter lah. Terus dari katanya mbahku kakung itu, mbahku tuh didoain. Terus jelas kayak mbahku tuh kayak dihipnotis gitu loh. Kayak semua tuh diceritain mas. Jadi kayak ibuku kena guna-guna apa segala macam, kita habis berobat dari sini, habis dibantu ini, itu diceritain semua sama bapak tadi yang si dukunnya itu tadi. Jadi di desaku tuh emang ada dukun dalam tanda kutip, dan emang orang itu yang nggak suka sama keluarga. Begitu kakungku cerita, mbahku cerita, tangannya tuh katanya ini ditiup, telapak tangannya tuh ditiup. Nah mungkin dari situ mbahku nangkepnya didongake iki karo mbae dukun gitu kan. Padahal ternyata ditiup itu biar mbahku tuh salah arah. Nah biar ngeblank, biar nggak searah jarum jam itu. Nah gitu ceritanya itu. Terus habis dari situ kita minta bantu lagi sama yang ada kenalan tuh di Ngablak, di dekat Merbabu itu toh. Kita ke sana tuh aku, ibuku, adikku sama mbahku, soalnya bapak kan nggak di rumah ya. Kita ke sana terus sama yang diucap sama bapak itu sama kayak keluargamu ki emang digawe uang karena iri, soalnya uangnya kui zaman biyen ki wong rak duwe, tapi bapakmu ki duwe bakul gede kan. Dulu kan kakungku tuh sing ibuku ya yang udah meninggal, itu kan dia dulu mantri mas. Mantri itu mantri perhutani itu loh. Iya. Mantri perhutani. Nah alhamdulillah dulu tuh ibaratnya bisa makan dari yang lain. Zaman dulu tuh susahan ekonomi mungkin, si kakungku tuh alhamdulillah bisa makan nasi gitu ya, bisa makan nasi enak. Nah terus bapaknya itu bilang kalau ini tuh iri, udah punya dendam. Caranya ini aku kayak bahasa Jawa ya jelasinnya. Caranya aku biyen kere wong kae duwe nasi turah di gua ora dikek aku. Dan saiki aku wis sugih, tapi kan dia pesugihan toh di dukun itu. Dan aku wis sugih, aku pingin ngehancurke keluarga deknen. Bahasanya itu pring sedapur kudu entek. Semua keturunannya mbahku diarah sama orang itu terus habis. Entah habis, entah bubar, entah kacau, pokoknya keluarganya tuh udah hancur gitu loh mas. Bahkan sampai bisa tuh meninggal gitu. Jadi kita tahu secara gamblang ya dari bapak yang di Merbabu tadi tuh, mbah itu benar-benar dia nyebut secara gamblang orangnya siapa, benar-benar disebutkan itu. Terus rumahnya mana, tapi kan nggak tak jelasin ya di sini.
dari situ pun ibu aku tuh kesehatannya belum balik normal, Mas. Dia masih sering, tiap malam masih sering batuk. Pernah loh batuk itu kayak ngeluarin ini. Aku tuh takut, aku pas lihat itu tuh takut, kayak malah kan di tenggorokan kan ada yang trakenya punya kita ya. Itu kayak keluar, Mas. Trakenya keluar. Iya, kayak ada pring apa sih, kayak di ayam di lehernya ayam. Itu kan ada trakeanya itu loh, saluran napasnya itu loh. Itu keluar, Mas, dari mulut ibuku pas batuk. Tak kira kan malah kenapa-napa toh, sampai keluar darah. Aku pas itu langsung nangis, panik. Bu, ayo kita opnam we, ayo opnam we. Gue mesti iki loro TBC, nak loro sembarangan. Ayo opnam we. Ora ndak ibu, ora meh opnam, kan ibuku habis pas waktu itu katanya dia aku udah pasrah. Anak SMA emang aku meh di karep ke selanjutnya yo aku wis pasrah kan gitu. Itu bener pas dia batuk itu dia keluar kayak apa sih namanya ya, kayak tenggorokan, kayak saluran tenggorokannya itu kayak kalau di ayam itu yang di lehernya yang gede itu loh, kayak urat nadi, bukan tembul, kayak di urat nadi nih, apa sih namanya ya? Iya, tahu kan sih, kayak kerongkongan. Nah, kayak kerongkongan ayam segitu ukurannya bener, aku lihat sendiri mutah kayak gitu. Kerongkongan ayam? Enggak, bukan kerongkongan ayam, bentuknya kayak gitu. Bentuknya kayak gitu. Aku nggak tahu itu kerongkongan ibuku atau apa, tapi misal itu kerongkongan ibu kan mesti ibuku kesakitan toh, mesti iya toh, ada langsung tindakan medis banget kan, tapi itu enggak, Mas. Gedenya seberapa? Ya persis kayak punya ayam, kerongkongan kecil ayam. Berarti? Sekecil itu. Anjir, terus? Dari itu kan ibuku udah bener-bener sakitnya tuh udah parah nih menurut Mas. Seluruh tubuh itu udah bengkak, sampai wajahnya itu kayak bukan dia itu. Semenyeramkan itu wajah ibu, Mas. Dia udah malam dia nggak bisa tidur, sering batuk, sering tiba-tiba tuh sakit perutnya ya. Terutama di perutnya itu kayak ditusuk-tusuk jarum gitu loh. Katanya sampai pokoknya kalau begitu sakit tuh langsung ibuku teriak-teriak. Sesakit itu katanya. Kita sekeluarga udah bener-bener di tahap yang pasrah. Nah, emang yang diomongin bapak apa itu yang bantu kita itu bener. Kayak semua anggota keluarga nih mbahku itu harus meninggal, ya wis kita pasrah, karena kita nggak tahu kan, maksudnya kita nggak tahu hal-hal kayak gitu, kita nggak tahu cara gimana balasnya, kita nggak tahu cara gimana mengantisipasinya. Bener, kita juga nggak mau nek semisal kan ada orang yang balik ke mbak, balik ke nerak bales we genting, kita nggak mau sih, karena kita percaya kalau kayak gitu tuh bakal ada waktunya buat balik sendiri. Kita percaya kalau balasan Allah itu nyata. Kita selalu nanamkan itu sampai hari ini. Nah, dari situ terus kita ketemu lagi nih sama supranatural lagi. Aku gak sebut lokasinya di mana ya. Tapi beliau itu yang bantu aku sama keluargaku sampai hari ini. Dia masih sehat sampai hari ini. Dan di beliau juga alhamdulillah mungkin ibuku bisa selamat atas izin Allah ya, atas dari bantuannya bapak beliau ini. Jadi selama 1 tahun intens itu kan sakitnya dari lama ya Mas, dari 2021-an 2022-an sampai aku bisa ngatain kalau ibu aku tuh bebas dari guna-guna itu mungkin 2023 hampir 2024. Itu selama kurun waktu itu keluargaku udah ini Mas, obrak-abrik, entah itu dari segi ekonomi, keharmonisan keluarga, nggak tahu, kayak semuanya itu langsung ngefek, langsung buyar semuanya gitu loh. Tapi kan yang paling terutama itu kesehatan ibuku toh. Nah dari situ, dari yang orang terakhir yang bantu aku ya, yang aku
mintain tolong untuk membantu keluargaku itu, beliau ngobatin ibuku tuh intens banget. Mulai dari yang disuruh minum herbal, pengobatinya itu tetap yang menurut aku pada umumnya ya mas, tetap ke dokter, tetap kontrol, tapi sama bantuan yang nggak kasat mata ya, karena kan kita juga lawannya nggak kasat mata mas, hal-hal kayak gitu. Itu bantu menyembuhkannya gimana mbak? Untuk ritual dan aku sama keluargaku tuh disuruh tirakat, jadi benar-benar kita kembaliin semua ke Allah, kita minta perlindungan. Intinya kita sama sekali nggak ada ritual kayak ngirim balik santet atau ngirim balik apapun, kita nggak ada. Aku sama ibuku benar-benar tirakat ya, tirakat muslim pada umumnya, kayak sepertiga malam bangun, terus sholat malam, iya puasa sunnahnya, terus sholat wajibnya diusahakan nggak pernah bolong. Intinya beliau ini tuh nyuruh keluargaku tuh tirakat, nanti urusan yang gaib biar urusan saya, tapi kamu bentengin dulu sama imannya dulu. Pokoknya dari situ langsung bener-bener kayak kebuka semua mas. Kayak aku sama ibuku tuh dulu tuh orang tua aku kalau dibilang yang beriman banget ya enggak, tapi kalau yang banget enggak. Intinya sholat itu jarang lah, tapi semenjak ada kejadian ini bener-bener kayak aku ngerasa hikmah gitu loh mas. Kita tirakatnya tuh bener-bener dikuatin, kita hampir tiap hari itu baca Al-Quran gitu loh, kayak ngaji, terus kita bangun sepertiga malam. Meskipun di dalam masa penyembuhan ibuku itu sering banget ada teror. Aku tuh sering di rumahku tuh didengerin orang ketawa kayak kunti, bau bau tela bakar. Itu kan katanya ada genderuwo. Nah, itu sering banget. Terus ada barang jatuh, kayak suara barang jatuh. Itu juga, itu mau malam pagi tuh bener-bener jatuhnya tuh kayak satu karung isi beras mungkin ya, jatuh di atap rumahku. Dan itu jelas semua orang di rumah tuh mendengar. Tapi nggak ambrol atapnya? Enggak. Kalau mau dibilang kucing juga enggak, soalnya kita nggak punya kucing ya pas itu. Mau dibilang pokoknya ada suara barang jatuh lah. Itu sering. Sampai ada saat dimana aku sama keluarga kan emang kejadian itu sering, intinya kita ngurangin tidur. Intinya kita tirakat, melek, doa gitu kan. Kita tuh mergokin orang yang jalan sama keluargaku itu. Dia pakai, kan udah tahu toh orang itu, aku ya tempat tinggalnya kita sebutin ya. Ini udah tahu, emang keluarga aku tuh udah memperhatikan dia setiap gerik-gerik setelah aku tahu kalau emang dia orangnya gitu loh mas. Mau percaya nggak percaya itu emang bukti semua mengarah ke dia kalau dikait-kaitin dengan hal yang kayak gitu loh mas. Jadi dan itu emang orangnya, dan orang itu tuh juga nggak jahat tuh, nggak cuma main gaib, tapi dia juga sering ngefitnah keluargaku. Dia sering ngomongin ibuku, tapi kalau itu kan ya udahlah, namanya manusia kan ya. Kalau fitnah kan ya udah biasa. Terus sampai dimana ada satu malam aku sama ibuku tuh di teras nih, terus lihat dia pakai motor, kan rumahku deket makam tuh mas, deket makam. Lihat dia tuh pakai motor sama pakai sorban, kayak sorban sama peci. Itu sama satu orang lagi nggak tahu. Terus ke makam, aku sama ibuku, wah bu, kayak beraksi lagi. Kan kita udah nanggepnya tuh udah lelucon, saking seringnya, saking mungkin parahnya, kita tuh udah kayak lah yowes lah, kayak terbiasa kalau diganggu gitu ya. Kita balesnya meneh, wong kita nggak punya power untuk balas itu kan. Sampai itu terus kita lihat, terus dia pulangnya jalan mas, jadi kan motor nih boncengan si orang itu sama satu nih lagi
yang temennya. Motornya dibawa temennya nih, dia jalan dari makam malam-malam tuh sekitar jam 11, enggak jam 10-an lah pokoknya, tapi belum ada sampai jam 1 belum ada, itu masih agak ya malam tapi belum malam banget. Itu dia jalan dari makam, dia mungkin saking mentoknya kali ya, saking mungkinnya dia udah ketahuan apa, sekalian lah tak nganu, soalnya mereka seretin ya aku gitu. Dia itu bener-bener ini naburin tanah di depan, dan itu aku sampai pukul lihat di depan dirimu karena itu. Iya. Jadi kamu di depanan? Kan aku duduk di teras nih. Di teras toh? Di teras. Kan jarak teras sama jalan depan rumah tuh kan agak lumayan anu ya, ada jaraknya gitu loh, enggak yang langsung di depan jalan tuh enggak. Nah, terus di tanah-tanah ini kan pinggiran jalan gitu toh, sing ngarah di masih di halaman rumahku. Dia bener naburin, kayak orang naburin bawa. Di depan matamu langsung sama. Di depan mataku langsung. Anjir. Maksudnya kok sampai segitunya itu loh. Belak-belakan gitu loh. Lah ya makanya terus mungkin aku sama ibuku kayak mungkin itu dia udah kepepet. Maksudnya mau nggak mau ya wis, soalnya kan wis ngerti nek emang aku pelakon nek, terus piye meneh. Anjir. Itu dari situ aku sama ibuku bener-bener wah iki ekstra ono kata-kata ragu nek emang orang itu sing melakukan. Itu pertama. Yang kedua, di rumahku banyak sekali tanda aneh. Tanda aneh? Maksudnya? Contoh nih, kan di teras rumahku kan ada tiang teras itu toh. Itu ya sore ini nggak ada apa-apa terasnya, maksudnya tiangnya tuh ya wajar lah. Pagi nih pas aku bangun, tiga cagak teras itu toh udah ada tanda putih. Jadi tanda putih itu kayak ngeblok semua loh. Tanda putih itu gimana? Maksudnya kayak cat putih. Tapi kan waktu itu kita mikirnya wah ini jadi ditandain maling. Kan banyak toh yang modus maling kayak gitu. Tapi nggak mungkin ya misal maling wong di desa terus ada sing pos ronda juga kan. Ya aku kan ini ya masih semen gitu kan tiangnya. Belum tak cat. Nah di situ tuh ada ini cat putih di 3 tiang tuh ada tiang putih. Terus yang paling parah di tiangku tuh ada tulisan Arab kayak raja gitu. Tapi ada itunya, ada apanya? Ada maksudnya ada gambarnya. Ada, mungkin nanti bisa ditunjukin karena masih nyimpen. Nggak apa-apa ditunjukin aja. Di tiang itu ada benar-benar tulisan Arab. Dan itu nggak mungkin kalau anak kecil iseng, karena itu pure tulisan Arab. Dan itu aku alamin akhir-akhir ini. Tapi jadi, tulisan Arab itu bisa dibaca sama aku nggak tahu bacanya, soalnya aneh, tanda harokatnya itu aneh. Jadi aku nggak tahu itu Arab atau emang itu apa, nggak tahu. Kalau misal orang temanku bilang sih itu raja. Karena aku juga nunjukin waktu itu, karena aku juga panik tuh mas. Bisa ada tulisan gini di tiang, siapa? Maksudnya anak kecil kan nggak mungkin. Jadi gitu ya apa ceritanya tentang teror yang dialami oleh keluarganya Mbak Yunda. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa Mbak? Berarti semisal aku tarik mundur dari kejadian jenisnya itu dari tahun 2019-an nggak ya mas? Sampai? Berarti teror itu dari nenekku meninggal sampai kakekku meninggal sampai saat ini. Tapi saat ini masih, tapi nggak separah dulu. Jadi mungkin bisa dikatakan dari tahun 2019-an sampai 2024, 25 sampai masih hari ya? ini. Hari ini masih, tapi nggak begitu parah gitu. Iya, nggak begitu parah. Karena alhamdulillahnya udah banyak yang bantu. Terus kondisi keluargaku juga alhamdulillah udah baik-baik aja. Ibu udah sembuh, udah bisa kerja lagi. Jadi teror hanya sebatas ya teror kecil, hal-hal kayak gitu. Itu udah aku anggap biasa sih mas. Kalau sekarang ya. Ceritanya cukup panjang sekali dan waktunya maksudnya dari
tahun 2019 sampai sekarang tuh ternyata hal seperti itu masih ada ya. Iya, dari yang aku sendiri yang nggak percaya jadi percaya dan mengalami hal itu. Jadi kalau mungkin temen orang di luar sana yang nggak percaya hal ini ya nggak apa-apa, soalnya kan ini kan percayaan masing-masing ya. Tapi bagi aku yang udah mengalami sedemikian rupa, itu bakal nyata banget sih, Mas. Dan itu ada hal kayak gitu tuh ada dan nyata kayak gitu. Tadi sebelum kita syuting juga Mbak Yunda juga ada cerita lagi ya, cerita lain yang bisa kita ceritakan di sini lagi, mungkin di lain waktu ya Mbak. Boleh Mas, kalau misal ada kesempatan boleh sangat berbagi. Jadi masih ada sesuatu yang bisa diceritakan Mbak Yunda di next video guys. Ya cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat Mbak Yunda yang sudah mau Sama-sama. berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Buat kalian yang ingin bercerita tentang pengalaman mistisnya atau horornya, bisa DM di Instagram kita atau komen di video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Kami someday.